jaraknya jauh. Jaraknya jauh, ntar siapa tahu syutingnya 24 jam. Kita tolol itu. kebetulan kita berdua ini baru keluar dari penjara BNN. Goblok jangan. Image lu Enggak bercanda. Coba Jadi pancing gitu. Oke, ini episode judul BNN, tangkap dong. Ada ide untuk ngebahas tembakau, ngebahas rokok tuh kenapa ya? Kayak bakso tikus. Mungkin yang lebih ceprek suaranya nih. Bisa dibilang merger, bisa dibilang anak perusahaan mungkin gitu. Ini nggak bisa diri nih. Nah, Kocok dulu berdiri. bangsat. Enggak, maksudnya kan orang kalau ngerokok bisa kocok dulu gitu, biar padet. Masalahnya. Ya gini nih. Icip dulu. Icip bos. Cocok Buah nggak? sama kopi bagaimana rasanya kalau diperpaduin? Tambah sama ini yang asin. Bakal tetap jadi buah, Pak. Buah aja. Enaknya. Nah, Kayak marah banget tuh nih. gimana marahnya? Hah? Wah. Gua zoom liat bentar. Itu kayak lokomotif ya. Gimana? Lokomotif asapnya. Bunyiin dong, pop. Anjing. Nurut lagi. Gupron nggak bisa ngaji. Kalau kamu pengen ngaji, tempatnya ya di sini. Kalau kamu nggak mau ngaji, siapa yang nggak bisa ngaji? Baik lagi di Poptun Podcast bareng Sakau. Ada yang lupa gitu. Sobat Asik tembakau. Tembakau. Episode 4 bulan sekali. Kemarin 4 bulan sekali, coba. Kemarin episode terlama. Kalau Iya. ini episode upload paling lama. Paling lama. Iya, jaraknya jauh. Jaraknya jauh, ntar siapa tahu syutingnya 24 jam. Kita Tolol itu. 24 jam. 24 jam mau ngapain lu kayak gini? Kayak gak ada kegiatan. Iya. 24 jam syuting. Lu seruput dulu Pak Aus. Iya. GoPro bikin aus. GoPro nggak bisa ngopi. Gubran lagi aja dibawa-bawa. Oh iya, balik lagi di Sakau bareng gue Prasta sama siapa yang nama lu? Gus kan jadi Gus nih. Helnas. Lu di mana-mana pakai Helnas soalnya. Ntar bingung nih, Gusni apa bukan sih? Iya. Di sini pakai Gusni, di sana pakai Helnas. Ini mah udah dibahas kemarin. Ini ya. Iya. Sebenarnya dulu nih kemarin nih kan. Lagian Kalau yang nonton episode kemarin pasti ngeliat ini nih. rokok lah. La La. on. Lah. Oh. Lah yang bener dong. Udah jamnya banyak ini. Banyak banget. Itu juga diedit lagi sama lu muka gua nih. Ini gimana nih? Apa kabar lo, Jon? Ya. 4 bulan kita nggak Sakau nih. Iya. Belum ketemu lagi kali ya? Bohong banget anjing. Bukan ketemu lagi sih. Kebetulan kita berdua ini baru keluar dari penjara BNN. Goblok jangan. Image lu Enggak ya? Enggak bercanda, gue bercanda. Oke, sekian episode kali ini. Ya, langsung Takut gua. langsung closing anjing. Ngeri. Oke, bawa dua. Takut sih orang enggak ada faktanya. Ya tetap aja kalau ada haters mah. Ya, Kan jangan-jangan beneran makin nih orang kan dia. enggak. Ribet Pak, tes urin. Aduh, gua mau nyari kerja. Nyari macam-macam lu bangsat. Iya ya. Enggak guys ya, enggak guys, kita enggak keluar dari penjara BNN enggak. Canda doang tadi canda. Nusa Kambangan. Tunggu Sumanto ya. Semua tuh Pak di penjara, Pak, di rehabilitasi. Emang iya? Makanya silaturahmi ke sono. Pak, dia lu durhaka lu. Aduh, ngeri banget dah. Tapi lu kebaran pulang kampungnya lebarannya. Ya, gue dibilang pulang kampung masih kagak ya. Kalau pulang kampung kan rasanya orang menganggap itu ngerasa lebaran di kampung pas hari H gitu kan. Nah, Ini gue mau kagak, jadi tukang ojek gue. ngojek gimana sih? Tukang ojek antar lintas. Jadi keluarga pergi Hamin 10 sebelum lebaran, Nah, H plus 2 minggu setelah lebaran, H plus 2 minggu setelah lebaran. nah. Gue datang ke sana jemput doang. Terus pulang lagi, sehari doang itu. Ya di sana nggak sehari sih, ya ibaratnya 2 hari lah, 2 hari 3 hari lah. Ya jadi gitu. Nah lu sendiri gimana tuh? Gue kemarin Balik lu ke Amsterdam. Wih di kelas. Agak anjing gue di sini. Enggak mana mana. Amsterdam. Berarti ketemu pacar lo di Amsterdam misalkan orang-orang Belanda pada mau semua. Goblok. Itu Jerman anjing. Salah ya? Tapi enggak juga lah anjing enggak. Amit. Agak lah. Gue di sini. Gue di sini. Gue tante gue datang. Jadi gue enggak. Jadi kan
di keluarga besar gue tuh tinggal tante gue sama bude gue. Cuman biasanya gue balik ke tante gue yang Jakarta Barat tuh, tahu kan tuh? Tahu. Ya kan, biasanya gue sono, cuma ternyata tante gue sama keluarganya lagi pada nggak pulang kampung. Jadi katanya mereka pada mau kemari. Ya akhirnya kemari doang udah. Gue di sini aja udah, PP gue udah. Kagak kemana-mana, puyeng aja. Tapi pas lebaran tuh vibes-nya lebaran tahun ini lu ngerasa gimana? Perbedaan sama lebaran tahun kemarin? Aduh, kalau pengen ngomong kayak sebelumnya kan gue ngomong makin sini bulan puasa makin gak berasa ya. Tapi lama-lama gue mikir, ya kalau mungkin gara-gara tingkat intensitas puasa kita juga makin jarang kali ya. Maksudnya makin bolong-bolong gitu kan. Makin gede kan makin banyak ujiannya, lu kerja kayak pusing, akhirnya ngerokok lah atau lah asam lambung, makin tua makin penyakit ya kan. Jadi kayak mikirnya ya mungkin karena gue juga kali yang bikin vibe beda. Cuman memang dari orang-orang juga ngomongnya beda sih. Banyak yang bilang gitu kan ya? Iya. Gue rasa gitu deh, zaman gue kecil tuh kalau gue balik ke ke rumah nenek gue yang di Jalan Tambak tuh, Matraman, iya. Itu di sepanjang jalan tuh banyak orang main beduk tuh Pak, kalau udah mau seminggu mau lebaran. Nah terakhir gue kesono nggak ada. Masih kecil juga gue, masih SMP, udah nggak ada. Udah berubah tuh. Nah apalagi sekarang Udah makin nggak ada tuh beduk tuh. main nggak ada. Iya. Banyak kan tawuran doang. Iya tawuran doang sama orang main bola di jalan. Gokil lu. Jalan bagi dua nih. Dia main bola di bagian yang kirinya. Kiri bola, kanan tawuran gitu. Enggak, yang kanan buat orang lalu-lalang, tapi kan dua arah itu ya. Iya. Satu arah kan. Nah, arah yang mau ke arah Gedung Tempo tuh, ke arah gedung apa sih namanya itu yang ada patung Soekarno. Itu ditutup sama dia buat main bola, main futsal. Emang paling bener akamsi. Gila tiap sore tuh. Akamsi tiap sore. Anak polisi semua tuh, enggak deh, kampung belakang. Cuma ya itu juga udah berubah gitu. udah berubah ya. Lalu gimana kalau lu? Ya kalau gue sekarang ya gini-gini aja nih. Kita yang ngelakuin lagi nih hal yang kemarin kita kangenin ya. Oh iya benar. Jadi apa namanya, hal yang kemarin kita kangenin tuh yang episode pertama kan. Apaan tuh? Kepikiran pengen nyobain Cinta. bukan ganja. Enggak bercanda. Coba Jadi pancing gitu. Oke, ini episode judul BNN, tangkap dong. Ampun Bercanda. Nggak ada. Kalau perlu tes urin sekarang deh, tes urin kencing ya. Jangan. Masuk nama BNN ntar sama YouTube. Iya banget. Terus. Ya, balik lagi ke topik. Big Mana pix ini? Big Olimpik ya. Terus. Jadi iklan nih, penjajah Miharja kan. Panto gitu. Iya, cuma aja sih. Lah kan gitu dia. Oh iya, Olimpik ya. Iya. Itu terus. Kemana tadi ya? Oh, Topik. Iya, hal yang dikangenin, yang kita kangenin kemarin pas lagi kita syuting Sakau pertama tuh yang tahun baru ya, kalau nggak salah ya. Tanggal 31 ya, Desember, tanggal 31 Desember, pas banget. Itu tapi tagnya kita nggak pas tahun barunya ya. Enggak. Jadi jam 10 sampai jam 11 kalau nggak salah. Jam 9 sampai jam 11 lah. Iya benar, tapi intinya masih di momen tahun baru. Nah itu kangen lagi tuh. Iya. Masa-masa pengen ngekontenin ngebahas tentang tembakau. Karena yang gue ingat kemarin kan idenya tuh lu nih, wah ide lu bagus nih, gue bilang nih. Nah, ini yang pengen gue cari tahunya itu kilas balik sedikit aja. Waktu itu lu pengen ada ide untuk ngebahas tembakau, ngebahas rokok tuh kenapa ya? Kayak bakso tikus. Bukan yang lebih ceprek suaranya nih. Jadi kayak bencong ini. Gitu suara jadi kata gue. Iya. Jadi tuh awalnya gue ya karena gue demen rokok sih. Maksudnya kan gue explore rokok mulu kan ya. Terus udah gitu gue demen cara nikmatin gimana rasanya setiap rokok yang gue coba tuh ada ciri khas nikmatnya gitu, meskipun setiap rokok tuh beda-beda ya. Makanya ketika gue beli rokok baru itu selalu gue kayak di episode sebelumnya gue bilang kalau gue beli rokok baru pasti gue buka atau mau beli rokok ya baru lihat di Indomaret ada rokok, wah pasti gue lihat reviewnya di anak swab. Tadi dulu punya kucing begini. Yaudah, main dulu deh. Iklan dikit ya. Terus apa jadinya gue lihat rokok baru yang kira-kira pengen gue cobain, gue buka dulu tuh review rokok.blogspot.com.
Terus gue lihat oh ternyata ratingnya bagus, rating dari rasa, terus dari segi apa sih namanya, biasanya tuh tembakau juga dibahas, tembakonya kelas apa gitu. Jadi gue punya pertimbangan, oh kayaknya bakal gue beli nih gitu. Nah termasuk rokok di depan kita. Ini di depan kita ada 2 rokok nih, namanya Kapal Sakti sama Juara Apple, ya kan? Juara Anjay. Apple ya. Yang bikin siapa? Apple siapa yang bikin? iPhone? Bill Gates. Bill Gates. Enggak, tapi Nggak emang bercanda. rokoknya kagak. Bill Gates bikin rokok sih anjing. Ngomong gitu, Bill Gates ya, bener Bill Gates ya. Nah, jadi di Indomaret itu gue ngeliat rokok ini, Kapal Sakti. Gue langsung WA si anjing nih, John, gue liat rokok Kapal Sakti tadi. Enggak, sebelumnya gue belum WA lu, gue liat dulu gue pulang, terus gue cek di review rokok, ternyata apa namanya, ininya bagus pak, ratingnya bagus ya? tinggi. Udah dong, langsung gue gue kabarin lu kan, John, ternyata ada rokok enak John gitu. Namanya Kapal Sakti nih, gue deketin ya. Nggak mau begini lagi, enggak. Beneran nih mata lu, lihat. Mana sih kameranya? Nah, ini nih Kapal Sakti nih. Kapalnya Sakti bisa ngilang. Saking saktinya tuh kapal tuh. Yoi. Nah, jadi gue penasaran sama nih rokokan gue buka. Ternyata yang gue baca sih ya, gue lupa sumbernya. Ini tuh dari PT KSN, gue lupa kepanjangannya apa. Nah, ini tuh masih anak perusahaan atau gabungan dari perusahaan lokal sama perusahaan tembakau lokal sama ini Kapal Api pak, kopi. Oh. Iya, anak perusahaannya apa gimana gitu ya, pokoknya intinya masih ada ya apa sih bahasanya, kalau bisnis kalau bahasanya merger lah ya, merger. Bisa dibilang merger, bisa dibilang anak perusahaan mungkin gitu. Ini nggak bisa diri nih. Nah, bangsat. Enggak, maksudnya kan orang kalau ngerokok bisa kocok dulu gitu, biar padet. Dikepok bukan di ini. Masalah ya. Ya gini nih. Dulu dah ribet. Amat gini. Nggak mau ada inian. Nah, berarti nggak salah dong kalau tadi lu bilang ini gabungan antara 2 perusahaan. Iya, makanya sama Kapal Api. Berarti jelas lebih enak. Enjoy ya. Iya, enjoy. Nah, makanya gambar kapal kan mirip-mirip kapal api sih emang. Terus gue penasaran, gue pikir rasa kopi, ternyata enggak. Kalau dari review rokok.blogspot.com ya rasanya sih dia macam-macam sausnya pak. Gue lupa rasa apa aja, tapi intinya enak gitu. Gue penasaran, gue beli. Emang enak sih, emang enak. First impression lu ketika lu ngeliat nih rokok pertama kali di mata lu, dari packaging dulu gimana? Packaging bagus banget. Packaging bagus. Iya, packaging bagus. Harganya lu tahu nggak berapa? Berapa? 9.800 ya. 9.800. Mirip sama Lakon. Mirip sama Putri yang gitu kita review. Oke. Enggak, Lakon 8.900. Lebih murah 1.000. Nah, kalau ini 9.800. 9.800. Nah, harga kalau itu kan rokok Putri kan sama Lakon kan ya sebenarnya kemasannya bagus, cuman ya biasa aja. Cuma kalau ini kayak eksklusif banget, Pak. Yes, ada warna emas-emasnya, terus apa namanya, desainnya berembos, tebel, tulisannya nonjol gitu, timbul. Terus total gitu desainnya kayaknya. Nah, ini yang bikin benar yang lu bilang packaging. Berkarakter. Nah, packaging menarik. Cuma pas gue lihat lagi tadi ini nih. Yang garis emas ini nih kalau kalian lihat. Itu agak mirip sama desain masjid apa gitu ya. Yang gue inget tuh. Desain masjid, maksudnya ininya apa namanya? Polanya hiasan dekornya gitu. Bagus. Mirip kayak desain masjid ya, bukan kubah masjid, enggak, desainnya gitu. Dan mirip juga sama kayak kalau orang Jawa ya, budaya itu mirip ada kayak unsur-unsur wayangnya dikit. Iya. Ada unsur-unsur wayangnya, batik-batik ya kali ya. Batiknya bikin kayak unsur-unsur tradisional Jawa gitu. Iya. Bagus ini. Ya kalau gue sih ngelihatnya kayak gudang garam. Ininya warna emasnya itu, goldnya. Karena jadi kasih kesan eksklusif lah. Kayak nggak biasa aja, kayak wah nih kayaknya orang ngelihat kemasannya aja kayak bakal kayak enak nih gitu. Karena kan ada beberapa rokok ya, mohon maaf ya, kayak di Indomaret tuh ada rokok-rokok merek kayak Twist. Twist tuh pertama kali gue liat, anjing kemasannya gini amat ya, kelap-kelip, tapi ternyata rasanya enak. Ada orang kan ada yang nggak tahu kan, kayak mau nyobain tapi kemasannya kayak kurang meyakinkan gitu. Terus kalau lo tahu Evo Sopra ya, yang hitam tuh, itu kan
sekilas juga ada warna-warni merah kuning hijaunya tuh kalau hologramnya kalau lo gini-giniin. Itu kan kalau buat gue pertama kali anjir kok gini amat, kenapa nggak hitam polos aja kayak black biar eksklusif ya. Cuma ternyata rasanya enak. Udah nggak ada tuh Sokra kayaknya. Nah, buat kalian nih kalau misalkan kaum hisap, bisa sebutan kaum hisap. Kamu? Hisap. Dosa kali makan dihisap. Bukan. Dihisap pakai B. Iya. Itu kalau mau cobain rokok silakan cobain, tapi jangan menilai, don't judge book by the cover kayak biasa orang-orang sebut. Iya, jadi belum tentu tampilan covernya kurang menarik, tapi rasanya belum tentu kayak gitu. ya, Bisa jadi rasanya enak. Yoi, bener. Ya dicoba dulu aja, jangan takut nyoba lah ya. Iya. Apalagi sekarang kan rokok mahal nih. Maksud gua, ya bukannya gua mau menyalahkan orang-orang yang konsisten sama satu merek rokok gitu ya. Cuma kalau misalnya lu kebutuhan udah makin mahal, gaji lu nggak naik ya kan. Iya. Terus kebutuhan makin naik semua, harga dolar naik, rupiah turun. Gitu. Rokok pajaknya makin mahal. Lu buat perokok, jangan nyusahin diri sendiri sih kata gua. Iya. Ya coba aja eksplor rokok-rokok yang murah, menurut gua nggak hancur kok. Enggak. Ya kan masih ada rokok-rokok yang harganya murah yang sesuai sama dompet lu, tapi juga enak gitu. Tapi ini mah buat omongan para perokok aja ya. Soalnya kalau Iya. buat yang nggak rokok pasti ngomong ya udah berhenti aja ngerokok gitu. Iya. Gitu. Kalau untuk disampaikan ke orang yang bukan perokok nggak relate. Ya kalau misalkan emang bisa berhenti ngerokok ya bagus. Bagus. Nah kalau misalkan lu kenapa apa ya? Kalau orang kan ada yang ngomong kalau emang mahal rokok berhenti aja. Alasan lu untuk nggak berhenti apa? Kenapa rokok sepenting itu buat lu? Karena adiksi sih, maksudnya nikotin ya. Nah, gunanya nikotin buat lu tuh apa manfaatnya? Nah, buat gue sendiri, Ntar gue edit lagi nih, iya gitu. Ya. Sakau beneran ini kan. Ini mau cibuk beneran nih. sama gini dong. Kok tahu sih lu? Hah? Kok Enggak tahu kan sih? kalau di video-video kan gitu, orang kalau habis make kan gini. Kok tahu sih anjir? Enggak ada di video, ada di video anjing. Bangsat dia bilang jangan sosok nggak tahu, banyak tuh yang kayak gitu videonya. Nomor badan Nggak ada, antariksa berapa ya antariksa? Antariksa apa hubungannya? Oh jadi yang kayak gitu tuh dibuangnya ke antariksa gitu ya? Iya, dibuang ke matahari tuh. Oh iya dibakar langsung matahari tuh. Nah terus gimana? Karena nikotin udah beberapa lama ada di badan gue nih, jadi kayak umumnya tuh kayak misalkan lu lagi pusing, pengaliannya kalau misalkan yang merokok lagi nggak ada rokok misalnya gitu ya, permen kurang efek. Karena nggak ada efek karena nikotinnya. Iya, nggak ada, mungkin ya kalau salah diralat aja nih, mungkin nggak ada unsur dopamin yang Iya. bisa ngeboost gitu loh biar Atau- kita semangat. Atau dopamin yang sebesar intensitas dopamin yang ada di nikotin gitu ya, sebagai stimulan. Itu dia. Anjing ya, hebat bahasa gua. Terus Ilmiah sekali Anda. panggil gua profesor doktor ya. Profesor dokter Pras Nggak, Kusumo bukan Hadi. profesor Pak. Apa? Profesor mah ada gelar profesor. Profesor doktor spesialis kremi. Goblok lu. Salah ya. Terus. Iya karena udah nikotin udah masuk ke dalam unsur badan gue, jadi mikirnya kalau misalkan itu lagi butuh untuk nikotin tuh ya udah gue larinya merokok sebatang 2 batang tuh. Kan juga mirip kayak lo nih, kalau lo kan explorer banget nih ya kalau soal rokok, apalagi kayak gini nih. Ini kalau gue nggak tahu nih, kalau lo nggak ngomong gue nggak tahu nih si kapal sakti ini nih. Nah, Itu pas kemarin ngasih tahu, ya udah ayo kita sikat coba review ini gitu. Sebatas yang kita tahu gitu tentang produk ini tuh. Nah, kalau lu sendiri nih, lu sebagai perokok juga, apa yang ngebuat lu butuh rokok di saat apa dan momennya, misalkan kenapa? kalau gua emang kalau diceritain dari awal lah sedikit lah ya. Gua kan ngerokok emang awalnya pasti gaya-gayaan ya. Karena temen pada ngerokok tuh SMA kelas 2 tuh, si Putra anjing tuh. Jadi dia yang hasut gua. Nah kayak teman gue juga dengan Putra tuh. Beda tapi ini. Beda. Nah, gue dihasut ngerokok. Oh, kok aja pernah gue ngerokok tuh filter pertama kali. Awalnya gaya-gayaan. Rokok ngisep aja tuh asap itu cuma ditahan di mulut, buang gitu kan. Cuman begitu udah mulai beranjak dewasa ya sih, dewasa
itu gue masalah kan makin berat nih, level hidup makin naik, masalah makin berat kan. Ya. Itu rokok tuh udah jadi kayak kebutuhan gue buat bantu gue mikir. Oke. Kalau kata kalau kata vitamin lah kalau bahasanya mah. Jadi buat ngebooster stamina, bukan stamina nggak begitu intens rasanya. Ngebooster stimulasi otak buat mikir lebih fokus, lebih kepacu. Emang ini sebenarnya adiktif, emang nggak boleh ya. Karena kalau lo yang nggak ngerokok, tanpa ngerokok pun lo bisa kayak gitu. Bisa. Cuman yang udah ngerokok udah terlanjur nggak bisa. Butuh nikotin. Akhirnya gua karena gue juga sebagai suka kerjaan kreatif kayak konten, kayak bikin musik, seni gitu kan. Jadi kan gue harus mikir tuh, nyari inspirasi, nyari ide. Nah itu ketemunya kalau gue udah bakar rokok. Termasuk ketika gue udah pusing sama kerjaan, kayak waktu itu gue masih kerja di warung lu tuh, itu guyang banget, penat kan, kerjaan banyak, tekanan, pressure-nya tuh lumayan gokil. Akhirnya gue sempetin waktu dia 10 menit buat ngerokok sebatang di belakang gitu, kayak habis itu siap lagi. Dan itu nggak bisa digantiin sama vape. Nggak bisa. Vape mode nggak sama sekali, meskipun nikotinnya ada, tapi yang kecil, nikotinnya cuma 6 mg, 3 sampai 6 mg. Nah, diganti pods pernah gue tutup tuh. Pods itu kan gue, tapi pods system vape. Itu gue makainya yang nikotin 30 sampai 50. Gede tuh ya? Nggak pernah yang di bawah 30 gue. Tanya Ame tuh, Ame yang ngeracunin gue pods tuh. Dia pertama kali ngeracunin gue tuh nikotin 30. Setelah itu gue nikotin 30, 35. Bentar, pertama kali langsung 30 tuh. Mas 30. Segede itu. Dulu nggak ada yang rendah, Pak. Dulu nggak cemen kayak sekarang. Ya, beda memang. Maaf ya. Cuman menurut gue nikotin liquid sapnik zaman sekarang tuh kayak ya kurang buat gue. Cuman 12 mg. Kalau rasanya enak sih enak. Cuman kadang-kadang kan kita butuh yang kayak gue gini kan butuh yang ngeboost gitu. Gue nyoba sampai 50 mg, Pak. Buset. 50 mg rasa espresso lagi. Rasanya espresso, nikotin 50 mg, berat gitu. Udah berat, melek mulu mata lu tuh. Wah gila, Espresso kan melek mual kalau gua, kopi. sampai mual gua. Mual. Akhirnya gua turun dari 50 ke 30, 35 aja udah, 40 paling gede. Nah, gua ngepots itu 4 bulan. Gak nyentuh rokok sama sekali, rokok jadi gak enak. Begitu kena pressure kerjaan yang complicated, masalah ngumpul semua, pots tuh gak ada rasanya. Sapnik gak ada rasanya, akhirnya gua ngerokok lagi. Oke, tahan dulu. Kalau yang tadi lu bilang lu mulai ngerokok, vape tadi ya? Dicekokin temen lu itu langsung di nikotin 30 mg atau 50 tadi ya lu bilang. Karena di zaman sekarang terus itu berubah, nikotin jadi turun jauh kadarnya. Sebenarnya bukan ini ya, dalam artian tadi ini cemen itu bukan dalam artian menyalahkan produsennya, enggak. Karena yang menyalahkan penggunanya enggak, bukan gitu. Karena mungkin gue mikir gini, di saat yang lu nyobain pods tadi dengan nikotin 30 sampai 50, karena si produsennya si pods ini mungkin mikir perokok-perokok yang di zaman dia buka produk pods itu mungkin memang dia ngeriset kadar nikotinnya berapa sih nih di rokok brand apa misal gitu. Disesuaikan dulu nih. Bisa jadi dulu mungkin kayak gitu ya, mungkin yang asumsi gue gitu, disesuaikan dulu. Dan mereka dapat pasar orang-orang yang rokok pindah ke pods, mulai itu dikurangin. Dan yang tertarik pun juga bukan dari perokok doang kan, akhirnya kan yang pindah ke pods kan, yang nggak ngerokok ikut pods juga. Nah dari situ mungkin mereka si produsen pods ini ngeliat, oh ini gue dapat pasar lain nih yang datang nih, gitu kan, yang bukan perokok datang juga. Otomatis mereka juga kan kalau misalkan ngeluarin produk yang nikotinnya gede, itu nanti kan lakunya untuk orang lain berokok. Mungkin diturunin. Sedangkan untuk bukan yang perokok berat atau buat pengguna nikotin berat, kayak mereka nggak bisa pakai itu, akhirnya diturunin, dikasih versi yang lebih light, yang lebih ringan buat orang yang nggak butuh nikotin banget gitu. Iya gitu. Cuman ada sensasinya, mungkin gitu kali ya. Cuma kalau untuk yang perokok aktif, wah nggak kena. Gitu. Ya ada kategorinya, makanya kalau misalkan lu perokok aktif ya pengen ke pods ya berarti lu harus cari sapniknya, liquidnya yang nikotinnya tinggi. Gitu aja. Kayak gitu. By the way kita buka dulu kali ya. Cobain lah kita. Nah ini juga kita ada satu lagi nih, juara Apple. Juara Apple. Gue deketin lagi dah. Nah juara Apple.
udah pasti pada tahu juara dah. Cuman yang Apple kan masih jarang ya. Iya. Nah kita yang ini dulu nih si kapal api ini, kapal sakti ini. Kapal sakti. Tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Kapal sakti. Iya itu bagus lagu itu buat ini. Mungkin pihak kapal sakti mau tuh dibikin lagunya. Iya, itu kalau orang-orang petinggi atau kru-krunya kok kru sih jadi bukan kru ya, Tentang kapal. karyawan dari PT Kapal Sakti ini ngedenger ini atau ngeliat ini kan Timpuk aja langsung orangnya. dengan dia nyanyi kan bisa aja tadi bikinin musik sama dia. Iya, biar makin terkenal ya. Iya nih Kan ada apa? Kalau yang dulu Sampurna Hijau asiknya rame-rame gitu ya. Nah, terus apa lagi tuh? Jinggu hu gitu kan. Nah, ini kapal sakti mau bikin ya kan? iya siapa tahu Kapal sakti tetet gitu. iya selain review rokok Doski nih dia juga musisi Sama ini juga. gitu. Ya kita produksi musik juga bisa lah, atau enggak bikin aransemen atau bikin itu. Gitu lah pokoknya lah. Ya gitulah. Kalau mau tahu tentang kita main musik, follow Overbridge of Official. enggak, kalau di YouTube gue ganti Overbridge sorry. _musik. Ya. Biar orang tahu tuh channel Betul. musik. Nah, ini kemasannya, kita bicara packaging, Pak. Tadi kita bilang bagus ya packagingnya ya. Packaging bagus, ya kayak biasa lah. Cuman depan belakang sama desainnya. Nah, dia tuh bukan yang dibuka di sini, bukan yang dibuka di sini. Yang kayak flip bukan, tapi dia kayak Marlboro kretek. Tuh. Slide. Nah, gitu. Gitu. Jadi dia gampang ditutup, gampang dibuka. Dalamnya Tadi mereka belum lihat nih pas buka nih itu kan. Mereka kepotong tuh kan. iya. Nah, ini kan potong begini nih. Pas dibuka Juga nah, tuh mirip kayak ada yang wayang-wayang gitu kan ada tuh. Iya, Kalau di wayang-wayang Jawa tuh kan. batik apa sih ini? Ini pasti ada batiknya nih, ada jenisnya nih. Enggak tahu kita batik apa Ada namanya. bacaannya. Apa namanya? Cita rasa khas dua legenda. Wah, gokil. Berarti bener nih dua perusahaan ini mungkin udah lama produksi produknya masing-masing. Kapal api kan udah lama. Iya, makanya. Dua legenda nih bisa jadi satunya produksi rokok apa ya? Mungkin ntar kita cari coba dah. Malas browsing, ntar aja. Nah ini dalamnya bukan aluminium foil tapi di plastik. Ya tapi tetap berusaha untuk menjaga cita rasanya dengan cara dibungkus plastik wrap dengan rapat-rapat. Tuh. Gokil. Boleh dibuka, Mas Joni. Ya. Kebablasan aja. Icip dulu. Icip bos. Oke, dari Batang kita review dulu dari Batang. Iya. Dari Batang ini nggak ada yang spesial sama kayak kretek pada biasanya. Putih polos, cuman ada 2 strip garis di bagian typing papernya di batas hisap itu. Warna gold eksklusif ya. Goldnya mengkilap gak sih? Mengkilap lah lumayan. Ada gambar kapalnya sama tulisan kapal sakti seperti font yang sama yang ada di bungkus gitu doang sih. Iya. Dari kepadatannya dibilang padat banget enggak, cuman empuk, cuma kayak butuh dipijit juga nih. Butuh refleksi nih batangnya nih. Refleksi. Dipijit kan. Dia seger dikit. Aromanya belum tahu gue. Gue nggak bisa ngedeskripsiin rasa sausnya kalau dari Wangi. Kalau yang review rokok.blogspot.com bisa tuh dia tahu tuh aromanya pakai saus apa aja. Aromanya nggak gitu nyengat sih, kayak nggak kecium bau yang aneh-aneh, cuman ya enak aja. Coba ntar kalau kita Gurih. bakar beda kayaknya. Bau legit gitu. Coba kita bakar ya. Ntar dulu. Kalau gini, Apa yang dirasa? Ini enggak bibir tetangga rasanya? tetangga lu ya. Iya, jauh banget nih. Namanya Empo ini, Empo Saedah. pas ada kan udah pindah. Pindah kemana? Sampingnya Bambang kemarin. Bibir Bambang yang bisa. Ngawat kan tuh pemirsa lihat tuh. Pol PP yang mau nangkep silakan. Enggak ada hubungannya Pol PP anjay. Wangi nih, wangi apa aroma pas lu isep. Coba deh, jangan dibakar tapi lu isep. Ada rasa-rasa familiar kayak rokok apa gitu. Kayak mil. Masa sih? Iya, kayak Sampurna Mild. Kayak Sampurna Mild gue rasanya. Kalau nggak dibakar ya. Iya sih, bener. Coba kita bakar barengan. Korek dua nih. Ayo, kita kalau kata bahasanya kita bakar dengan seksama sih ya. Asik.
Iya halus pak. Iya sih. Halus, rada manis. Halusnya hampir sama 11-12 kayak Sampurna Mild. Iya benar. Cuman bedanya ini tarikannya agak lebih berat karena kan kretek. Lu pijit gak tadi? Gue pijat dulu sih. Gue dikit, cuman gak begitu parah, gak begitu banyak, cuman kayak ngerasain doang. Tapi tadi ujungnya lu buang dulu nggak? Bapak ujungnya. Enggak? Nah, kalau lu bilang ini halus, kalau gue lebih halus karena mungkin tadi udah gue pijat gue buang Iya. dulu dikit. Pasti berasa lebih halus. Mm. Hampir mirip sama ini sih, sama Sampurna Mild sih. Rasa-rasa gurih-gurihnya. Cuman bedanya dikit berat doang udah. Nggak ada aromatik. Dibilang, ya, jadi kan tipikal rokok kan ada yang aromatik ya. Kalau Lancome nih aromatik banget nih. Ya. Buat yang suka aromatik nih puas banget, powerful rasanya. Tapi Iya. ciri khas gitu. Nah, kalau ini nggak ada. Kayak kretek gurih aja, kayak cengkeh, kayak samsu. Setara gitu ya. Kayak samsu, cuman halusnya kayak Sampurna Mild. Tuh. Jadi buat perpindahan orang yang dari Sampurna Mild pengen ke kretek pakai ini. Anjing harganya cuma 9.800 pas, 10.000 deh. Worth it. Dibuletin. Iya, halus. Alasan apa lagi coba? Makanya itu dia. Ya kan? Coba bagi kopi. Nah. Salah. Enggak di salah. sini aja sekali. Gini ya. Iya boleh juga. By the way, kopinya gue pakai creamy latte. Torabika. Yang rasanya latte paling juara menurut gue. Bodo amat, kita mah nggak sponsor, kita promosiin di sini. Termasuk ini, Lanting Cap Yesi. kita promosiin UMKM Indonesia pokoknya. Tanpa dibayar, lihat nih. Lanting Cap Yesi, beli 5 bijian. Di kampung di Padang. Anjing serius lu? Ini Oh iya, pasar atas Bukit Tinggi Sumber. Tuh. Oh gokil, jauh. Sanjay. Yes. Anjay. Sanjay. Sanjay. Bener anjay. Paling anak Gen Z. Jadi si Husni ngomong, si Ernest nih, Husni yang gue mata, siapa aja nama lu udah. Dia ngomong, nih mereknya buang kali ya? Gue bilang, gak usah ngapain. Lah, mau gak apa-apa, biar podcast kita, promosinya sekalian udah, bodo amat. Apa aja merek udah. Maksudnya, ya udah sih namanya, kan UMKM, kita cinta UMKM Indonesia ya kan, Lanting. Bener. Dibilang lanting apa lanting apa bukan gue juga nggak tahu dah. Tapi segini lagi. Hah? Selip. Iya, mirip lah kayak lanting lampunya, tapi dari daerah Sumatera Barat semua. Tapi nggak manis ini, gurih. Gurih. Nah, perpaduan antara rokok sama kopi ditambah yang asin. Oh iya benar. Gimana tuh? Kalau yang lu rasa di mulut lu tuh gimana? Asin aja deh. Tahu aja lagi, sebit. Ini kena kopi enak. Oh iya. Coba juga mana? Enak. Gurih. Oh iya benar. Apa ini? Bikin offline. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ais, sedap. Enak, John. Cocok. Nah gitu. Kombinasi setup kita nggak pernah mengecewakan ya. Nggak pernah. Kemarin kopi Jambi. Kopi ambil. Ya kan yang pertama kopi Jambi, biskuitnya Roma kelapa tuh. Iya. Sama rokoknya ini, Lakon sama Putri. Enak banget itu. Nah, Sekarang Lanting Sanjay Cap Yesi, Lanting Cap Sanjay Yesi dari dari mana? Dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Sama kopi ini latte Sama kapal sakti. Kapal Sakti. Nah, kita belum nyobain apple tuh. Ntar sabar. Ya, flavornya dia ini nih lebih rasa buah, soalnya fruity. Nah, kalau ini ngomong soal buah, berarti ini kopi jangan buru-buru habis. Kita harus tahu nih, Cocok buah nggak? sama kopi bagaimana rasanya kalau diperpaduin. Tambah sama ini yang asin. Bakal tetap jadi buah, Pak. Buah aja enaknya. Tapi itu yang jadi seninya ngerokok tuh itu. Kita kadang tuh rokok tuh bakal berasa nikmatnya tuh kalau punya kombinasi. Kan kita pernah ya ngerokok di ngopi di warkop siapa? Langganan kurang bambu. Oh si AA. Warkop AA, ya kan? Siapa nama warkopnya juga lupa gue. Ibnu. Ya. Ibnu. Ibnu. Kan gue ngomong lu anjing John. Itu rokoknya brown coffee, kopi hitam,
ya kan? Sama gorengan, gue bilang anjing Jun, enak banget, nikmat Jun, anjing gue bilang. Segitu rasa, wah gila, lagi berat-beratnya hidup, lu ngerasa nikmatnya kayak gitu, gila gak lu? Itu dia. Ya kan? Itu yang nggak bisa mungkin yang nggak bisa dirasakan oleh para yang orang-orang yang nggak ngerokok. Makanya ya kita saling toleran aja buat yang nggak ngerokok, ya udah gitu, mengerti aja. Ya kalau perokok tuh emang butuh rokok gitu untuk stimulan mereka, tapi yang ngerokok juga harus mengerti untuk yang nggak ngerokok jangan dikontaminasi. Iya. Lu ngerokok juga cari-cari tempat yang kira-kira nggak mengganggu kenyamanan orang. Betul. Ya kan, sendirian aja dah gini yang nggak ganggu kenyamanan orang, kayak misalnya ya cari smoking area atau tempat terbuka yang jauh dari keramaian. Kalau lagi ngerokok ada ibu-ibu hamil atau ada bawa anak kecil, lu ngindar, Mingkirin jauh. Nah, atau kalau misalkan lagi di outdoor cafe, emang kalau outdoor cafe kita nggak bisa ngelarang orang ya, cuma kan fungsinya outdoor cafe kan buat orang ngerokok ya kan. Kalau misalkan emang ada orang yang bawa anak, terpaksanya ya lu buang asapnya ke bawah kayak biar nggak terlalu mencemari gitu. Dan satu lagi, benar, ini jatuhnya tadi yang dia bilang ini etika sebagai perokok kali ya. Satu lagi, buat kita yang ngerokok dan kalian yang ngerokok rokok konvensional kayak gini, tolong please kalau lagi bawa motor, bawa mobil jangan sambil ngerokok. Iya bener. Iya. Dengkul lagi aja, gue belum mau. munduran kan penyakit itu tadi. Terus. Jangan sako beneran konten sako tapi lu nya sako yuk. Dengkul sako nih. Terus. Itu ya karena ini berdasarkan pengalaman gue aja ya. Waktu itu pas gue bawa motor juga, gue ngerokok. Waktu yang gue bawa motor, gue masih di fase gue sebagai perokok juga sampai sekarang. Tapi gue nggak ngerokok pas lagi bawa motor. Dan di depan gue itu orang ngerokok sambil bawa motor. Ya jaraknya ya antara 2 meter lah dari motor gue ke motor dia misalnya. Nggak jauh-jauh banget ya? Nggak jauh-jauh banget lah, 1,5 meter lah paling. Itu begitu dia begini, untungnya nentes gitu kan. Kaca gue buka memang, karena masih pagi lah, gue pengen dapat matahari gitu kan. Nah, ternyata tuh abunya kena mata gue, korenya minta ampun. Oh, kena abunya? Iya, masuk ke mata gue. Nah, gue kelilit gini tuh susah gitu kan. Mau nggak mau gue nepi begini kan, gue nepi begini, gue inin mata gue. Terus kenapa mas matanya? Enggak dong, Pak. Nangis nih, protes. Terus. Iya, terus gue mau marah sama dia nih. Kayak marah banget tuh nih. Gimana marahnya? Wah, gua zoom liat mental. Jadi hook gua. Terus gue mau marah kan, bilang pengen gue kata-katain orangnya asli. Kan gue mesti pagi nih, gue berangkat gawe, gue bilang gitu kan. udah bikin gamut ya. Udah bikin gamut gitu kan. Ya cuma ini sebagai mengingatkan aja, kalau bisa jangan bawa motor sambil ngerokok. Entah motor entah mobil jangan sambil ngerokok lah gitu. Kita pikirin juga orang-orang di sekitar kita gitu. Ya kalau misalkan kayak mobil, sediain asbak di dalam lah. Ya, di dalam kaca, jadi nggak yang keluar asbak doang, bukan bara atau abunya. Iya. Gitu. Nah, ada yang buang sembarangan kayak tangan keluar tak gitu ya. Lalu sediain botol aqua kayak di dalam, mereka kenapa kayak kasih air buat naruh ini. Karena jalanan itu bukan asbak kalian. Jalanan itu adalah milik masyarakat bersama. Menjaga keselamatan dan kenyamanan. Siap. PRT Motovlog bukan beda channel. Bersama jadi itu beda konten. Bener. Konten nama gue itu. Tapi sebenarnya apa sih enaknya ngerokok sambil naik motor? Anjing gue pernah nyobain kan. Itu gue jalan pelan Pak, cuman dari dalam komplek lah kayak ngerokok sambil itu tuh nggak berasa enak. Kayak ya kalau sambil jalan kaki iya berasa enak. Nah, kalau sambil naik motor kan angin kenceng ya. Iya. Apalagi yang paling tolol, mohon maaf ya gue ngomong kasarnya, yang paling tolol di flyover lagi kenceng nih, angin kenceng kan, flyover angin kenceng tuh ya kan. Iya. Rokok, Terus apa yang dirasa? angin doang kan? Kagak. Angin motor doang. Lu nyedot asap keluar lagi langsung kan? Iya. Kagak ada yang dirasa Pak. Maksudnya apa yang kan kalau orang rokok lu suruh merem, asapnya keluar nggak berasa apa karena kita betul ngeliat asapnya kan. Iya. Sensasi ngeliat asap itu jadi salah satu alasan kita tetap untuk merokok tuh enak gitu. Nah kalau misalkan di motor kan sama aja, asap keluar kan langsung fuck. Iya. Apa yang dirasa? Gak ada yang dirasa sebenarnya sih. Iya. Paling saran gua kalau misalkan emang lu pengen ngerokok, lu berhenti aja dulu. Berhenti dulu, bakar. Kalau emang kelamaan ya puntungin nanti jalan lagi gitu loh. Ya nggak perlu sampai lu udah semangat nih naik motor gitu kan. Lu ngeliat pesan dari konten kita nih. Oh iya katanya
Ya konten sakau jangan sambil ngerokok, bawa motor gitu, nepi. Sebatang, nggak sebatang sih ya, misalkan setengah batang buntungin. Kalau emang sanggup-sanggup satu pabrik aja sekalian. Pas lagi lu di pinggir jalan. Itu mah itu kayak lokomotif ya. Gimana? Lokomotif asapnya, corongnya. Ya. Bunyiin dong, pop not. Anjing. Nurut lagi ya. Aduh.